Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ke metode untuk menghitung kapasitas dukung tiang pada tanah granuler dengan menggunakan metode Kulhawi. Jadi metode Kulhawi mengembangkan teori dari Fasik dalam mengevaluasi tahanan ujung tiang dengan memperhatikan indeks kekakuan dari tanahnya atau rigidity index dari tanah, di mana rigidity index dari tanah sama dengan modulus elastisitas dibagi dengan 2 kali 1 plus Poisson ratio dikali dengan tekanan tanah efektif tangen sudut gesek internal tanahnya, sehingga di sini kita harus mengetahui beberapa parameter lain selain parameter dari tanahnya, yaitu C dan P, yaitu modulus elastisitas dan Poisson ratio. Modulus elastisitas tanah secara pendekatan dapat kita peroleh dari pengujian SPT atau pengujian sondir, di mana Kulhawi menyarankan untuk pasir longgar dan pasir padat IR-nya sama dengan 30 dibagi akar tekanan vertikal efektif di dasar tiang tangen 28 sampai tangen 26, sehingga nilai dari I itu berkisar antara 10 sampai 400. Kemudian yang kita butuhkan lagi yaitu Poisson ratio atau nu. Poisson ratio nilainya tergantung dari jenis tanahnya. Untuk tanah lempung jenuh nilainya maksimal yaitu 0,5, untuk lempung tidak jenuh 0,3 sampai 0,4, dan untuk tanah pasir longgar kondisi terdrainasi Poisson ratio-nya adalah 0,1 sampai 0,3. Sedangkan tahanan ujung ultimate dinyatakan dengan QB sama dengan AB dikalikan dengan FB. AB adalah luasan ujung tiang, FB adalah tahanan ujung satuan, di mana FB-nya dihitung dengan persamaan D gamma N gamma plus PB dikali NQ. Kalau dari metode-metode sebelumnya, D gamma N gamma ini tidak kita perhitungkan, tapi di metode Kulhawi ini diperhitungkan, di mana besarnya N gamma dan NQ merupakan fungsi dari IR dan sudut gesek internalnya. Ini bagaimana cara kita mencari N gamma dan mencari NQ. Jadi kurva ini untuk menghitung NQ di sini adalah kurva untuk IR-nya. Jadi yang tadi kita hitung IR ini adalah kurva di sini. Jika kita ketahui sudut gesek internal tanahnya 20, maka jika IR-nya sama dengan 50 ini, maka N gamma-nya sama dengan ini. Ini dalam skala logaritmis. Kemudian NQ juga seperti itu. Jadi kalau sudut gesek internalnya 20, kemudian IR-nya sama dengan 50, maka NQ-nya sama dengan ini. Kemudian untuk menghitung tahanan gesek ultimate. Untuk tahanan gesek ultimate, bila koefisien tekanan tanah lateral sebelum terganggu oleh pemancangan tiang dinyatakan dengan K0, dan bila sudah terganggu karena pemancangan tiang biasanya dinyatakan dengan KD. Ada rasio antara KD dan K0, kisarannya berkisar antara 0,5 sampai 2. Rasio KD dan K0 disarankan oleh Kulhawi dalam bentuk tabel. Jadi untuk tiang yang disemprot KD K0-nya 0,5 sampai 0,7. Untuk tiang perpindahan kecil seperti tiang pancang 0,7 sampai 1,2. Untuk tiang dengan perpindahan besar, tiang pancang 1 sampai 2 dan seterusnya. Untuk tanah lempung dan kerikil, K0-nya biasanya diambil merupakan hubungan dari 1 dikurangi sinus P aksen dikalikan dengan over consolidation ratio pangkat sinus P. Nilai KD dan K0 tergantung pada beberapa hal, yaitu antara lain metode pemasangan tiang.
Tiang yang dipasang menyebabkan kompresi tanah di sekitarnya, sedangkan tiang yang dibor akan menghasilkan relaksasi. Kemudian perpindahan tanah akibat pemancangan tiang, tiang akan menghasilkan perpindahan yang besar seperti tiang baja ujungnya tertutup akan menghasilkan KD dan K0 yang besar. Namun dengan berjalannya waktu nilai tersebut akan berkurang sehingga oleh adanya rangkak yang cenderung mengendorkan tegangan horizontal secara lokal. Konsistensi tanah yang lebih padat lebih tahan terhadap distorsi sehingga akan menghasilkan KD dan K0 yang lebih besar. Cara-cara pemasangan tiang yang khusus, pengeboran tanah pada tiang atau penyemprotan akan melonggarkan tanah sehingga dapat mengurangi KD dan K0. Sedangkan nilai perbandingan antara sudut gesek antara tanah dengan tiang dan sudut gesek internal tanah seperti yang disajikan oleh Kulhawi ini. Untuk tanah pasir, tiangnya beton kasar, maka perbandingan antara gesekan tiang dengan tanah dengan sudut gesek internal tanahnya adalah 1. Untuk tanah pasir, tiangnya baja yang kasar dan ujungnya meruncing, maka perbandingan antara delta dengan pi adalah 0,7 sampai 0,9. Pada pasir jenuh dan padat, perbandingan antara delta dan pi pada tabel tersebut dapat diambil maksimum, sedangkan pada tanah granular kering dan longgar diambil nilai minimumnya. Tiang-tiang baja tidak dilindungi cat seperti pipa atau tiang baja, maka akan mempunyai delta per pi yang bersifat licin sampai kasar. Kemudian untuk persamaan umum untuk tahanan gesek tadi Fs sama dengan KD P0 K0 dikali P0 KD per K0 tadi dari tabel yang kita pelajari di slide sebelumnya dikalikan dengan delta per pi. Delta per pi-nya kita ambil dari tabel ini, sedangkan KD K0 diambil dari slide sebelumnya. P0 adalah tekanan overburden pada titik tinjauan yang ditinjau. Kemudian tahanan gesek ultimate-nya Fs yang kita peroleh dari sini kita kalikan dengan luas selimut dari tiangnya, hingga kita akan menghasilkan QS-nya. Demikian untuk metode Kulhawi. Kita lanjutkan ke metode terakhir, yaitu metode beta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.